Perhatikan kalimat tadi yang kita sampaikan ya, di Al-Bukhari nomor hadis 651, bahwa prinsip ibadah dilandasi oleh kalimat Nabi SAW, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, tidak jangan salat, tapi salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Begini saya salat, seperti itu kalian ikuti. Jadi semua yang terkait dengan salatnya, baik amalan sebelum salat, amalan pasca salat, kita harus melihat bagaimana Nabi menunaikannya. Saya ingin tegaskan lagi sebentar. Ini penting untuk kita garis bawahi. Ternyata Nabi tidak menghendaki, membebani kita supaya kita sulit menunaikannya. Bukan itu maksudnya. Ingat penting materi kita yang pernah disampaikan dulu. Dimintakan kita persis sesuai kemampuan bisa melakukan seperti Nabi sholat, karena ternyata di balik sholat banyak keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Seperti di balik amalan pasca sholat itu juga banyak manfaat yang bisa kita raih. Dan tolong ukur manfaat-manfaat ini. Kalau sholat kita sampai dengan maghrib ini belum menghasilkan manfaat yang disebutkan, berarti ada yang belum sempurna dalam penunaian sholat kita. Setidaknya 5 hal. Dengan cepat, 1 Quran surah ke-29 ayat 45, bahwa orang yang sholatnya benar pasti berdampak pada sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Tolong cek sampai dengan maghrib ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, apakah sholat yang sudah kita kerjakan bisa menjadikan semua organ tubuh ini punya sifat dan sikap baik. Mata melihat yang baik, telinga dengar yang baik, sampai kaki melangkah pada yang baik. Kedua, orang yang sholatnya bagus berdampak pada ketenangan jiwanya. Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah 13 ayat ke-28. Cek sampai maghrib ini, apakah sholat yang telah kita tunaikan bisa berdampak ketenangan dalam jiwa, atau masih melahirkan kegelisahan dalam kehidupan kita. 3, orang yang sholatnya benar pasti melahirkan kemudahan dalam hidupnya, termasuk kemudahan dalam rezekinya. Ya, disebutkan di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3. Yang keempat, orang yang sholatnya benar maka dijamin oleh Allah doanya akan cepat dikabulkan, bahkan saat dipanjatkan dalam sholat seketika dikabulkan jika itu memang ia butuhkan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 38 sampai dengan 39. Dan yang terakhir, orang yang sholatnya benar sesuai Nabi menuntunnya, maka dijamin seluruh aktivitasnya akan melahirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Seperti ditegaskan di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Karena itulah Anda silahkan cek dalam sejarah. Tidak pernah ditemukan seluruh sahabat Nabi yang belajar tentang sholat ditekankan oleh Nabi setahun sebelum hijrah ke Madinah, kecuali mereka sukses dan bahagia dalam seluruh aktivitasnya dengan segala porsi kehidupan yang mereka jalani. Mereka pengusaha yang sukses, diplomat yang sukses, birokrat yang sukses, pengajar yang sukses, dan bahagia dalam kehidupannya. Karena itulah teman-teman sekalian, tolong cek dulu amalan kita, hadirkan aspek parameter manfaat tadi. Setelah itu, mari kita kemudian turunkan hal-hal yang pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.